Ya, jadi ya 1 2. Ini udah mulai ya. Oh, ini. Oke, halo semuanya. Ini emang temanya rada-rada serius nih ya. Oke, jadi kita bakal bahas yang emang serius banget. Iya. Tapi sebelum itu mau opening. Oke. Halo semuanya, selamat datang di Hari kita. Ada Anasya, Ariel, Hilmi dan Ata. Udah. Oke. Jadi itu gimana ya? Oke. Jadi itu ada topik yang benar-benar viral. Mengenai dampak sosial informatika. Wah, jadi pernah dengar kabar juga kalau misalkan dampak sosial informatika itu cukup serius. Iya, dan bisa dibilang dampak negatif dan positifnya ada sih. Benar. Tapi emang yang banyak kan dampak negatifnya. Benar. Iya, jadi karena mungkin emang maka dibuat itu jadi kayak ada apa UU ITE juga gitu ya. Dan menurut Anasya nih, ya, dampak sosial informatika nih, menurut Kak Anasya itu gimana? Menurut Jangan tekan banget, tolong. Tenang aja, nggak usah grogi. Sosial informatika. Silakan untuk mencari riset datanya. Iya, jadi emang ini tuh agak tricky juga ya. Nah, dampak sosial dari informatika ini kebanyakan kan dari sisi negatif nih. Nah, jadi pasti dari sisi negatifnya yang lebih terlihat dong, lebih menonjol daripada sisi positifnya. Oke. Dan biasanya sisi negatifnya itu jadinya cyberbullying, dibully. Bukan hanya bisa di sekolah, tapi ternyata di internet juga kita bisa dibully, kena cyberbullying, habis itu penyebaran informasi yang salah, dan menurunnya kemampuan berpikir seseorang. Ya benar sih, emang rata-rata dampaknya kayak gitu. Oh, dari Ariel itu gimana? Dari Ariel? Kalau nanya saya ya, sebenarnya saya juga nggak tahu. Tapi dampaknya itu besar. Itu bisa merambat ke kayak bidang pendidikan, misalkan kayak ada ujian online tuh kan ada. Misalkan juga bisa kita ke bidang kesehatan. Kesehatan kita bisa apa namanya? Jangan bisa misalnya administrasi online gitu. Ya, bayarnya juga online. Sama misalkan kayak bisnis perbankan itu juga coba mengendalikan mengendalikan yang namanya teknologi udah pasti. Udah di era 5.0 society. Benar. 5.0 society. Dan ini nih, kan memang dampak sosial informatika ini kan ada positif dan negatifnya seperti yang aku bilang sebelumnya. Dan itu ada apa aja ya? Kalau yang boleh tahu. Kalau dari negatifnya nih, dari Kak Anasya, Karena ini informasinya penting banget ya sekali lagi. Dan untuk kalian tahu ya, ini harus kalian tahu. Oke. Dampak negatifnya itu biasanya kurangnya aktivitas sosial. Jadi kita jadi kurang beraktivitas sosial dan lebih banyak ke teknologi daripada beraktivitas sosial sama lingkungan sekitar ya. Terus habis itu potensi kehilangan pekerjaan itu lebih besar. Kalau kita punya pekerjaan dan kita nggak bisa serius itu bisa aja potensi kerja kita itu hilang gitu aja itu. Iya sih, memang kalau hal itu emang udah diketahui sejak adanya COVID itu ya. Benar banget. Yang adanya PHK itu kan. Karena kan ini ya untuk menghindari penyebaran virusnya semakin luas akhirnya kita memakai yang namanya Zoom. Teknologi, Zoom itu juga itu termasuk dampak sosial informatika juga. Benar banget. Kalau dari dampak positifnya nih dari Ariel. Ada banyak sebenarnya. Misalkan ada munculnya e-commerce nih. E-commerce kayak Shopee, kayak Tokopedia, ya gitu-gitu tuh. Ya kan itu dampak positifnya tuh sebenarnya. Kalau kita ngeliatnya benar ya. Kalau misalkan kayak kasusnya Tanah Abang kemarin itu juga sebenarnya kan
apa ada yang nggak terima, ada yang terima, ya gitu-gitu itu. Sama juga kayak Gojek, sama Gojek itu juga gitu. Itu dampak terbesar sih. Iya, Di- bener. Kayak di Indonesia tuh benar-benar dampak terbesar. Kayak Apalagi- kita mau kemana-mana naik Gojek. Nah, Bener banget. ini kan mempermudah banget kan ya. Iya, bener. Berarti gini ya, yang mengenai Tanah Abang itu tadi, menurut aku sih kita harus bisa Mengikuti perkembangan ya, zaman lah. Ya. perkembangan zaman itu bener banget. Bahkan kalau ngerasa tokonya ini sepi, kita gimana caranya? Kita harus ikut meramaikan, Kebetulan. iya meramaikan kayak adanya TikTok Shop. Iya benar banget. Itu Bukan kan malah udah banyak mengecam ya. Ya ngecam itu sih. Dan juga dengan adanya TikTok Shop, menurut aku pribadi nih, emang dampak sosialnya itu benar-benar udah besar banget. Bahkan Iya. adanya UMKM juga semakin laris gitu. Bener kan. banget. Ya itu suatu hal yang Karena luar kan biasa. banyak tiktokers juga yang ngeliput juga ya, jadi lebih lancar. Ya. Oke, kita mau tanya-tanya nih Tanya-tanya ke, lagi. ke Ariel sama ke Anasya. Anasya. Ini aku cari nih. Seneng banget ya nyari pertanyaan orang ya. Oke, yang pertama buat Kak Anasya, perkembangan ekonomi melalui teknologi terkini itu kayak gimana? Nah, sama kayak yang dijelasin Ariel tadi, adanya e-commerce dan pusat perbelanjaan online. Jadi kan orang-orang di seluruh dunia, mungkin seluruh Indonesia atau mungkin seluruh dunia gitu, bisa bisa lebih mudah buat memasarkan produk mereka. Jadi mereka nggak hanya memperjualkan barang mereka di satu tempat aja, tapi bisa sampai ke seluruh dunia gitu. Jadi kan bisa istilahnya dagangan orang yang dulu sepi semenjak dimasukkan ke dalam teknologi ini mengikuti perkembangan zaman jadi laris gitu. Ya sih, udah kelihatan banyak banget juga kan dampak. Perubahannya. Oke, selanjutnya buat Ariel. Nah. Oke, Terima kasih. apa pengaruh beredarnya informasi yang sangat cepat terhadap masyarakat? Nah, gini. Peredaran informasi yang cepat itu kayak gimana sih? Pertama-tama ya kita biar kita tahu gitu. Jadi peredaran yang cepat itu contohnya kayak gimana? Misalkan kayak tugas upak ya, gampang ya? Tugas upak ini loh. Iya. Kan itu kan dari guru mapelnya terus dipindah ke guru walasnya baru dipindah ke kita. Tuh, itu udah cepet banget. Misalkan Revolusi nerimanya kayak 1 jam yang lalu dapatnya dari guru mapelnya. Terus langsung dibagikan ke grup chat. Loh, langsung semua informasinya dari guru mapel itu langsung bisa sampai ke 38 murid langsung Murid lah ya. secara instan. Nah, itu tuh makanya informasi peredaran internet informasi itu jadi cepat banget. Nah, dengan peredaran informasi yang cepat ini ya sebenarnya kan ada dampak positif sama negatifnya ya. Ya, dampak positifnya kayak ya tuh kita bisa langsung tahu kayak ada masa-masa penting, isu penting itu kayak langsung kita tahu ya kan. Ada berita kecelakaan di sini atau gempa yang kemarin. Itu viral banget. Itu serius. Aku Karena kencang banget ya. lagi di sekolah, gini kan lagi di sekolah. Kita udah pada goyang-goyang. Iya, Ada apa ya? goyang-goyang. Padahal itu posisinya lagi mau Jumatan ya. Iya, dan aku lihat HP, wah ada Ternyata- berita terkini nih tentang gempa. Dan ternyata HP-nya kita juga dapat notif semua ya. Ya itu sih emang ada dampak positif dari penyebaran cepat Informasi yang sangat cepat ya. Apalagi kan itu kan BMKG kan bener-bener cepet banget Cepet langsung banget ya, Iya. langsung. getar Ya. semua. Terus apa tuh untuk negatifnya? Nah, sebenarnya negatifnya ya gitu adanya kayak penipuan online. Kalau kalian tahu kalau yang di WA itu modus WA itu yang dikirimin file .apk Iya, itu. iya. Nah, itu kan sebenarnya juga penipuan tuh, tapi kan berbasis itu informasi. Ya, informasi Informasinya secara kan online, sosmed. ya kan dia memang dibagikan secara cepat, tapi kan itu ada celahnya. Dengan cepatnya berkembangnya teknologi itu kan ada celah, makanya ada orang-orang jahat mau memanfaatkan. Nah, Ya, makanya itu ya, makanya ada kasus. makanya Iya, maaf ya. Makanya ada kasus bahkan orang itu ngedownload filenya tersebut tiba-tiba udah hilang tuh rekening iya.
apa uangnya Akunnya, diambil akunnya. akunnya ya. Nah, itu kalau nggak salah aku tuh pernah dengar juga ya, itu namanya tuh kalau nggak salah phishing ya. Oh, iya, itu phishing ya. Ya pokoknya gitu. Jadi file itu dipersiapkan untuk kayak buat langsung dapetin data secara cepat ya gitu. secara instan gitu ya. Jadi kita mendownload gitu. kalau aku lihat di YouTube kalau nggak salah ya, itu langsung HP-nya tuh bisa gerak-gerak sendiri gitu loh. Oh, udah dikontrol dari Iya, jadi kayak dikontrol dari jauh dan itu menurut aku kayak serem banget sih. Iya sih serem sih. Emang itu dampak negatifnya dari apa itu? cepatnya Ya, Cepatnya ini Ya, informasi, penyebaran informasi. makanya kan. Wah, itu bahaya banget. Nah, dengan adanya dampak positif sama dampak negatif ini emang kita harus dibawa harus punya bekal ya untuk berseluncur di internet ya. Kayak contohnya berpikir kritis. Memang kita harus dituntut berpikir kritis untuk bisa memilah-milah informasi. Oke. Di sini udah terjawab gitu ya. Bener. Udah terjawab. Aku sama Joni itu kayak Udah. apa sih emang berita-berita heboh gitu kan. Iya Kak, jadi kayak bener-bener kayak phishing itu apa gitu kan. Lalu kenapa kok kasus ini bisa terjadi ini begini? Wah, udah terjawab nih pada Oke. expert ini. Bisa aja. Ya. Bener-bener udah terjawab. Ini emang udah pada terjawab ini. Ya, luar biasa Oke. dari Kak Anasya Anasya, dan terima Kak kasih. Ali. Iya. Wah, ada lagi nih. Ya, apa tuh? Kayak aku kayak gimana sih cara bijak dalam menggunakan sosmed gitu. Oh iya benar-benar. Nah, Ya, itu gimana aku bisa perlu bisa tanya. dikasih tahu nih mungkin kepada penonton-penonton nih Iya, ya. jadi biar penonton-penonton juga tahu nih. Iya, biar nggak terjerumus yang Eh, namanya hal negatif dari dampak sosmed. dampak Gitu. sosmed itu, dampak Bener sosial banget. informatika, dampak sosial informatikanya biar para pengguna sosmed gitu. ya pokoknya pengguna ya intinya kayak gitu biar bisa aware gitu. Iya, Bisa jadi aware. kayak biar bisa mereka hati-hati gitu. Iya. Mungkin dari Kak Anasya nih gimana tuh caranya? Nah, oke. Tadi kan udah ada pengaruh nih. Nah, sekarang kita cari ke apa? Solusi. Solusi. Oke. Benar-benar. Nah, kadang kan kita lalai menggunakan teknologi terkini. Kadang teknologi yang seharusnya untuk kita membantu kita dalam sehari-hari jadi justru bahaya buat kita sendiri. Nah, aku ada beberapa saran buat kita biar kita bisa terus terjaga dalam teknologi privasi ya, privasi kita benar. data kita kayak gitu. Nah, saat pertama itu kita harus bijak dalam menanggapi sebuah berita. Kita harus cari dulu, ini beneran nggak beritanya, dari mana sumbernya, terus segitu. Terus jangan pernah sebar privasi diri kita ke media sosial. Itu penting banget. tricky banget ya, sama itu krusial. Bukan banget. tricky lagi nih, emang udah banyak banget. Udah krusial gitu ya. Makanya tuh kadang ada iklan lewat kalau misalkan selamat kamu memenangkan hadiah 100 juta. banyak. Kamu masukkan data diri ini itu jangan ya guys ya, jangan mudah percaya. Nah, terus kalian juga jangan foto artinya selfie depan rumah yang kelihatan sama nomor rumah atau itu juga Alamat, bisa oh iya. mempengaruhi banget sih. apalagi sampai share alamat itu ngapain? Iya, terus habis itu foto kredit card itu juga aduh. Iya, Ini jangan. udah Mana sampai otaknya hilang? kaget saya. Ini mau ngapain ya flexing orang-orang? tapi malah nyusahin diri gitu. Iya, bener banget. Iya. Nah, kalau yang dari Ariel nih, gimana solusi menurut dari Ariel? Ya yang udah aku sih ya. Yang udah aku sebutin tadi ya, berpikir kritis. Jadi memang kita itu harus dituntut berpikir kritis. Ya, gimana sih kayak berpikir kritis itu? Ya, gimana ya? Oke, silakan. Silakan, boleh. Memang enggak manusia bodoh. Oke, jadi kita sambil berbincang aja selagi Santai nunggu aja. ini Iya, ya. santai. Oke, santai aja, nggak usah terlalu grogi gitu atau kaku ya. Jadi oke. Ya. Jangan Oke. Ini Kak Ariel dulu. Oke. Saya tuh ya gini. Jadi kayak berpikir kritis itu kayak
kayak harus memilah informasi dengan benar. Menganalisis ya, bukan itu ya, menganalisis informasi. Kayak gitu, contohnya kayak video yang hoax atau video yang itu harus kita itu, apalagi gini, ada orang yang kadang-kadang cuman kalau ngelihat berita kan ada headline-nya tuh. Kebanyakan orang Indonesia itu kan baca headline-nya doang nih. Jadi yang cetak tebel yang paling atas sendiri. Ya, itu yang dilihat. Nah, ini yang dilihat dan itu langsung dimasukin ke otaknya. Padahal Di bawahnya masih di bawahnya ada kejelasan berita yang lagi. lengkap. Iya. Ceritanya gimana, awal mulanya, latar belakangnya kalau bisa dibilang. Kronologinya benar-benar. Jadi harus benar-benar bijak ya, seperti yang Anasya bilang, mungkin agak-agak mirip. Jadi kita harus pintar-pintar untuk mengolah yang namanya informasi gitu, biar kita nggak terjerumus ke dalam dampak sosial informatika yang mengarah ke negatifnya gitu. Wah, luar biasa sih. Benar banget. Kita langsung udah tahu nih. Mendapat paparan ya, gitu ya. paparan. Dan buat penonton juga ini kan. Jadi mungkin bisa buat kita lebih aware akan informasi-informasi pribadi juga gitu kan. Ya, luar biasa sih. Aduh. Ya, Pak. Oke, mungkin itu aja ya dari podcast Ari Hita. Ari Hita. Oke, thank you ya buat Anasya dan juga Ari. Thank you banget. Udah mau diajak berbincang. Bener banget. Bagi informasi sosial media ya. Jadi bener-bener itu kan sangat panjang banget sebenarnya. Dan juga perlu untuk diketahui. Oke, podcast hari kita sampai sini saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And bye-bye. See you.